Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prastyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Menurut sahabat ruang belajar, siapa sih yang lebih punya kompetensi yang baik dalam proses pengelolaan uang? Laki-laki atau perempuan? Katanya sih, perempuan itu lebih teliti ketika mengelola uang. Tapi konon katanya, perempuan juga adalah kelompok yang paling mudah dipengaruhi agar mereka berbelanja. Terus seperti apa faktanya? Siapa yang punya kemampuan lebih baik dalam proses pengelolaan uang? Laki-laki atau perempuan? Di video ini, saya ingin menyajikan satu hasil riset menarik tentang siapa sih yang lebih punya kemampuan yang baik dalam proses pengelolaan uang, laki-laki atau perempuan, dan bagaimana habit mereka, kebiasaan mereka dalam mengelola uang. Jadi simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengajak sahabat ruang belajar untuk mensupport channel ini. Caranya mudah, silahkan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, klik tombol like jika sahabat semua menyukai video ini. Jangan lupa, sahabat juga dapat membagikan video ini kepada orang-orang terdekat kita. Sebuah survei yang dilakukan oleh OnePoll kepada 2.000 orang yang terdiri dari 1.000 pekerja pria dan 1.000 pekerja wanita pada tanggal 3 sampai dengan 9 Januari pada 2023 yang lalu menunjukkan hasil yang sangat menarik. Survei ini mencoba memahami tentang perilaku antara pria dan wanita ketika menabung dan mengelola uang. Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah para pekerja yang ada di Amerika. Hasil survei menunjukkan hasil yang cukup mengejutkan. Selama ini kita menganggap bahwa perempuan lebih teliti dan punya kemampuan yang lebih baik ketika mengelola uang. Artinya perempuan juga punya potensi yang lebih besar untuk menyisihkan uang untuk segera ditabung. Padahal realitanya nggak seperti itu. Justru sebaliknya. Hasil survei menunjukkan bahwa 55 dari 100 laki-laki mereka memiliki tabungan. Mereka punya kemampuan untuk menyisihkan uang untuk kemudian ditabung. Sementara untuk perempuan, hanya 39 orang dari 100 perempuan yang memiliki tabungan. Artinya apa? Laki-laki punya kemampuan menabung yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perempuan. Sementara dari semua orang yang mengikuti survei ini, hanya 21% dari mereka yang secara langsung mengambil uang dari gajinya untuk kemudian ditabung. Ini menunjukkan bahwa mereka, para responden, menyisihkan uang terlebih dahulu untuk kemudian ditabung, baru sisanya dikelola untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara 79% orang lainnya, mereka tidak otomatis mengambil uang dari gaji dan penghasilan mereka untuk kemudian ditabung. Biasanya mereka menabung jika ada sisa. Lebih menarik lagi, 59 dari 100 orang laki-laki, mereka ketika menerima gaji, ketika menerima uang, mereka otomatis menabung. Mereka menyisihkan sebagian dari uang penghasilan tersebut untuk ditabung terlebih dahulu. Sementara perempuan jumlahnya lebih sedikit. Dari 100 orang perempuan, hanya 44 orang yang kemudian ketika mereka menerima uang sebagai gaji atau penghasilan, mengambil sebagian untuk kemudian ditabung terlebih dahulu. Kemudian bagaimana dengan Anda? Apakah Anda melakukan konsep dan metode ini? Menabung di awal ketika kita menerima penghasilan? Atau mungkin sebaliknya, Anda termasuk kategori dari 79% orang yang mereka menabung ketika ada sisa. Mereka tidak otomatis mengambil sebagian uang dari penghasilan mereka untuk kemudian ditabung. Sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya kepada sahabat ruang belajar semuanya. Berapa persen sih dari penghasilan sahabat semua yang kemudian dapat dikumpulkan secara rutin sebagai tabungan? Semakin besar uang yang bisa kita tabung, itu semakin bagus. Ini menunjukkan bahwa kita punya kemampuan mengelola uang yang baik. Hasil survei menunjukkan bahwa
Rata-rata para responden mampu mengumpulkan 26% dari apa yang mereka terima setiap bulannya untuk kemudian disisihkan. Bagaimana dengan sahabat ruang belajar? Apakah sahabat ruang belajar mampu mengumpulkan dengan jumlah tersebut atau lebih besar atau mungkin lebih kecil? Kemudian kita bergeser pada kemampuan para pekerja untuk memiliki dana pensiun dan dana darurat. Seberapa banyak sih para pekerja laki-laki yang punya dana pensiun dan dana darurat? Lantas bagaimana jika dikomparasi dengan kelompok pekerja perempuan? Lagi-lagi hasilnya tetap konsisten, bahwa kelompok pekerja laki-laki punya kemampuan pengelolaan keuangan yang lebih baik. 68% dari para pekerja laki-laki punya dana darurat, sementara para pekerja perempuan hanya 57% yang punya dana darurat. Sementara dana pensiun kondisinya hampir seimbang. Mereka punya kemampuan yang sama baiknya dalam menyiapkan dana pensiun tersebut. Lantas, apa sih alasan yang mendorong kenapa mereka harus mengelola uang dengan sangat baik? Kenapa mereka punya tabungan dan kenapa mereka punya dana cadangan yang cukup serta punya dana pensiun? Ada 3 alasan yang mendasari kebiasaan menabung tersebut. Yang pertama, karena mereka ingin mengamankan masa depan. Alasan kedua, karena mereka ingin memaksimalkan nilai uang. Dan alasan ketiga, ini yang juga cukup logis, karena mereka nggak ingin merepotkan orang lain. Para responden sadar ketika mereka tua, mereka punya potensi tidak berpenghasilan lagi. Dan di titik inilah mereka nggak ingin merepotkan orang lain. Oleh karena itu mereka menabung sejak awal. Dan yang menarik, usia rata-rata awal mereka menabung adalah di usia 24 tahun. Hasil riset yang telah dipaparkan memberikan gambaran secara faktual pada kita bahwa dari sisi gender, laki-laki punya kemampuan yang lebih baik dalam proses pengelolaan uang. Hal terpenting lain yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran adalah bahwa para pekerja di Amerika punya kemampuan yang cukup baik dalam proses pengelolaan uang. Mereka rata-rata punya dana cadangan dan mereka punya kesadaran yang tinggi untuk menyiapkan dana pensiun. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang ada di Indonesia? Apakah kita telah punya kemampuan dan kesadaran sebaik mereka? Ada baiknya kondisi ini dapat kita jadikan sebagai sebuah refleksi bahwa kita perlu mengelola uang kita dengan lebih baik. Kita perlu menyiapkan dana pensiun sekaligus dana darurat. Kita butuh hidup lebih hemat agar kita punya kemampuan menabung juga yang lebih tinggi. Satu hal lagi nih yang ingin saya sampaikan. Dalam proses pengelolaan keuangan keluarga, ada baiknya suami dan istri berdiskusi. Sama-sama melakukan evaluasi diri, siapa sih yang punya kemampuan yang lebih baik dalam mengelola uang, apakah laki-laki atau perempuan. Jika yang lebih baik adalah perempuan, maka biarkan dana itu dikelola dengan baik oleh sang perempuan. Sebaliknya, jika ternyata hasil diskusi menunjukkan bahwa laki-laki yang justru punya kemampuan yang lebih tinggi dalam mengelola uang, maka biarkan uang-uang besar dan uang penting itu dikelola oleh laki-laki. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita. Jangan lupa untuk selalu bijak dalam mengelola uang. Jangan lupa untuk menabung. Jangan lupa untuk menyiapkan dana cadangan dan dana pensiun kita agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.